Hari Senin tanggal 18 November 2024, Minggu dalam pekan biasa yang ke-33. Mass intention from Madam Madeleine's family and Kuching for her business, study and work blessing. Peter Litosing, my father-in-law, 96 years old. Martin Lihosung, my husband. Madeleine Wong Ching Ching, and my poor boy Adrian Ling Wenlung, Andrew Ling Yulung, Ansel Ling Jiunlung, Alexander Ling Kailung. Kita juga berdoa mohon kesehatan, kesembuhan, keselamatan, kesejahteraan, berkat usaha dan pekerjaan dari keluarga-keluarga, untuk para suster Santo Agustinus dari Kerahiman Allah, untuk Cece Maria Porjani Petrus Katiman di Pontianak, untuk Bapak Rawi Sunarli, Ibu Sumarli, Rawi Stephanie Michelle di Cilengsi Bogor, untuk Dr. Saron dan Dr. Alisiono dan keluarga di Jakarta, untuk Bapak Bambang Hermawan, Ibu Monika Nancy Marina Aurelia di Australia, Matthew Stephen Vincent Malvin, untuk Bapak Agus Effendi, Ibu Marina Evaros Cerimoya, Matthew Beno di Pontianak, untuk Bapak Robert Bintoro, Ibu Anis Aloysia Tani dan keluarga di Surabaya, untuk Ibu Mamangcu dan Ibu Nobeta Suryani, untuk Ibu Tresia Yeni dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Tresia Liubun, Stephanie Amelia dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Cameli, Bapak Setia Pranana Kunadi dan keluarga di Makassar, untuk Ibu Chia Mei Pong, Bapak Budiawan dan keluarga di Sacramento, Amerika, untuk Mama Namuras Franciscus Rosalina Imbok, Dea Kevin Putri, Maria Kurniawati, Yosef Apai, Anggun Anggi dan Brigita, dan juga untuk Anti Regina Ho, Anti Elizabeth Ho di Kuching, untuk Bapak Kasdi dan Ibu Mustika dan keluarga, untuk Ibu Lihuang, Bapak Epek Erwin dan keluarga, untuk Ibu Tres mohon kesehatan Maria Yohana, Teresia, Agus S dan Aloysius segera diberikan kesehatan, dan juga mohon kesehatan untuk Ibu Anggreni di Surabaya, untuk Ibu Elizabeth Endawati, Bapak Bonifasius Aristo dan keluarga, Christian Erlin Andrew di Jakarta. Mohon kelancaran usaha Julianus Sendilim dan usaha Fernandi Lim, dan juga untuk Ibu Anis Wela dan keluarga di Jakarta, untuk Ibu Cindy Lewardi dan keluarga di Jakarta, mohon kesehatan Dr. Dani A. Sudarsono dari sakit ginjal, dan juga untuk Sister Gregoria Idariani dan Serpasius Yonmei di Kuching, dan juga untuk Ibu Maria Geweni Riawati Surya di Surabaya, untuk Sister Acen Arman Siujung dan Huisen, dan juga untuk Ibu Leni dan keluarga di Jakarta Utara, untuk Bro Yohanes Yanto Ahok Avia Yubita, Jeffrey Diong, Jeffriani Lim di Aeropas, untuk Bapak Martinus Ekok, Ibu Neti dan keluarga di Pontianak, untuk Kristina Tita Sabilin dan keluarga, untuk Ibu Agustini Lestari dan keluarga di Jogja, dan juga untuk Anti Sylvia dan keluarga di Kuching, Sarawak, dan juga untuk Bapak Hendra dan Ibu Yasinta. Mohon kesehatan Garen Anajucu di Jakarta. Kita persembahkan seluruh wujud misa di dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Apa yang kau inginkan ku perbuat bagimu, Tuhan, semoga aku melihatlah imanmu telah menyelamatkan dikau. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus selalu bersamamu dan bersama rohmu. Engkau telah meninggalkan kekasihmu yang semula, tulis Yohanes kepada gereja-gereja di Asia. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang kau lakukan semula. Berpaling kepada Yesus, mohon belas kasih-Nya, membuka mata kita dan memperlihatkan jalan kehidupan baru. Itulah pertobatan yang benar. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan batin kita.
Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan kasihanilah kami, Kristus kasihanilah kami, Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa Raja Damai Maha Mulia, Engkau menghendaki menunjukkan kepada dunia jalan keselamatan dalam diri Yesus, cahaya segala cahaya. Semoga Dia berkenan mendorong kami meneladan cinta kasih-Nya yang membawa keselamatan bagi umat manusia, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan sabda Tuhan. Pembacaan dari kitab Wahyu. Inilah wahyu Yesus Kristus yang dikaruniakan Allah kepadanya, supaya Ia menunjukkan kepada hamba-hambanya apa yang segera akan terjadi. Maka Ia mengutus malaikatnya untuk menyatakan semuanya kepada Yohanes hambanya. Yohanes telah memberi kesaksian tentang sabda Allah dan tentang kesaksian yang diberitakan oleh Yesus Kristus, yaitu segala sesuatu yang mendengarkan kata-kata nubuat ini, dan yang menurut apa yang tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Dari Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia Kecil, kasih karunia dan damai sejahtera dari Dia yang ada kini, dulu, dan yang akan datang, dan dari ketujuh roh yang ada di hadapan tahtanya, dan dari Yesus Kristus beserta kalian. Tuhan bersabda kepadaku, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus yang memegang ketujuh bintang di tangannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas. Dia bersabda, aku tahu segala karyamu, baik jerih payah maupun ketekunanmu. Aku tahu engkau takkan sabar terhadap orang-orang jahat. Engkau telah menguji orang-orang yang menyebut diri rasul, padahal mereka bukan rasul. Engkau telah mendapati bahwa mereka pendusta. Engkau tetap tabah dan sabar. Engkau menderita demi namaku dan tak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan cinta kasihmu yang semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula kau lakukan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Mazmur tanggapan dengan referen. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan kaum pencemooh, tetapi kesukaannya hukum Tuhan dan siang malam merenungkannya. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buah pada musimnya dan daunnya tak akan pernah layu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiup angin. Orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Orang berdosa tidak akan betah dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Barang siapa menang akan kuberi makan buah pohon kehidupan. Baik pengantar Injil.
Haleluya, haleluya. Akulah cahaya dunia, barang siapa mengikuti aku akan memiliki cahaya hidup. Haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta duduk di tepi jalan mengemis. Karena mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, "Ada apa itu?" Kata orang kepadanya, "Yesus orang Nazaret lewat." Maka si buta berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Orang-orang yang berjalan di depan menyuruh dia diam. Tetapi semakin kuat ia berseru, "Yesus putra Daud, kasihanilah aku." Maka Yesus pun berhenti dan menyuruh orang mengantar dia kepadanya. Ketika si buta sudah dekat, Yesus bertanya kepadanya, "Apa yang kau inginkan kuperbuat bagimu?" Jawab si buta, "Tuhan, semoga aku melihat." Maka Yesus berkata, "Melihatlah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga ia melihat lalu mengikuti Yesus sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat menyaksikan peristiwa itu dan memuji-muji Allah. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Rasul Yohanes menulis kepada gereja-gereja di Asia dan gereja-gereja seluruhnya, mengajak kembali ke zaman permulaan, di mana cinta kasih serba penuh dan orang selalu bertobat sungguh-sungguh. Bagi para murid, berat rasanya apa yang digambarkan Yesus tentang hari kemudian. Sulit bagi mereka untuk percaya. Jawaban Yesus berupa sembuhnya seorang buta. Kata-kata si buta itu seakan-akan harus ditirukan para murid dan juga kita masing-masing. Tuhan, semoga aku melihat. Kita pun memerlukan iman agar dapat memahami apa yang dikehendaki Tuhan bagiku. Allah Bapa di surga, kami mempersembahkan seluruh hidup, pekerjaan, usaha, perjalanan dari keluarga-keluarga yang mohon doa kepada kami dalam perayaan Ekaristi pada hari ini. Sembuhkanlah mereka yang sakit dan selamatkanlah mereka yang telah meninggal dunia. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Semoga kami menjadi ilahi seperti Kristus, sebab Kristus sendiri berkenan menjadi manusia seperti kami, dilambangkan oleh percampuran air dan anggur ini. Kami memuji Engkau ya Bapa Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan ini. Inilah hasil dari bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya. Ya Bapa, dengan rendah hati dan tulus ikhlas kami menyesali dosa-dosa kami, maka terimalah kami dan juga persembahan ini. Ya Tuhan, bersihkanlah aku dari kesalahanku dan cucilah aku dari segala dosaku. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan di hadapan Allah yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa sumber belas dan cinta kasih, tunjukkanlah kiranya belas kasih-Mu dalam roti anggur ini, yang melambangkan penyelamat dunia, yaitu Yesus Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin.
Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan, sudah kami arahkan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita, sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Bapa yang kudus dengan pengantaraan Putramu yang terkasih, Yesus Kristus sabdamu. Melalui Dia Engkau menjadikan segala sesuatu. Dialah yang Kau utus kepada kami sebagai juru selamat dan penebus, yang menjadi manusia dari Roh Kudus dan dilahirkan oleh perawan, seraya melaksanakan kehendak-Mu dan memperoleh umat yang kudus bagimu. Dia merentangkan tangan ketika menderita untuk melepaskan belenggu maut dan menyatakan kebangkitan. Sebab itu bersama para malaikat dan semua orang kudus, kami memaklumkan kemuliaan-Mu dengan satu suara berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau ya Bapa, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar menjadi bagi kami tubuh dan darah Putra-Mu terkasih, Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika akan diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Yesus mengambil roti, mengucap syukur kepadamu, lalu memecahkan roti itu dan membagikannya kepada para murid, seraya berkata, terimalah dan makanlah, inilah tubuhku yang dikorbankan bagimu. Demikian pula sesudah perjamuan Yesus mengambil piala, sekali lagi Ia mengucap syukur kepadamu, lalu mengedarkan piala itu kepada murid-murid-Nya seraya berkata, terimalah dan minumlah, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang, demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini untuk mengenangkan aku. Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus diimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Pius, serta rohaniwan semuanya. Ingatlah akan hamba-Mu, Marinus Petrus Bungur, yang telah Engkau panggil dari dunia ini ke hadirat-Mu. Perkenankanlah ia menjadi satu dengan Putra-Mu dalam kematian dan menjadi serupa dengan Dia dalam kebangkitan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami kaum beriman yang telah meninggal, dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan perantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan perantaraan Kristus, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan, kini dan sepanjang masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda kepada para rasul, "Damai kutinggalkan bagimu, damai kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu. Dan restuilah kami supaya bersatu dengan rukun, sesuai dengan kehendak-Mu, sebab Engkaulah pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin." Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga percampuran tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang akan kami sambut, membawa kami kehidupan abadi. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, kasihanilah kami. Anak domba Allah yang menghapus dosa dunia, berilah kami damai. Tuhan Yesus Kristus, Putralah yang hidup karena kehendak Bapa dan kerjasama dengan Roh Kudus, dunia telah Kau hidupkan berkat kematian-Mu. Bebaskanlah aku dari segala penyakit dosa berkat tubuh dan darah-Mu yang Maha Kudus ini. Buatlah aku selalu setia kepada perintah-Mu, dan janganlah aku Kau izinkan terpisah daripada-Mu. Saudara-saudari, tiada kasih yang lebih besar daripada kasih seseorang yang menyerahkan nyawa bagi sahabatnya. Berbahagialah kita diundang ke perjamuan anak domba. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh dan darah Kristus. Amin. Jiwa Kristus, kuduskanlah kami. Tubuh Kristus, selamatkanlah kami. Darah Kristus, sucikanlah kami. Air lambung Kristus, basuhlah kami. Sengsara Kristus, kuatkanlah kami. Yesus yang murah hati, luluskanlah doa kami. Dalam luka-luka-Mu, sembunyikanlah kami. Jangan kami dipisahkan daripada-Mu, Tuhan. Terhadap seteru yang kurang, lindungilah kami. Di waktu ajal, terimalah kami, supaya bersama para kudus kami muji Engkau untuk selama-lamanya. Aku mencela kalian karena meninggalkan cinta kasih-Mu semula. Sebab itu sadarilah betapa dalamnya kalian jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah apa yang semula kalian lakukan. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber segala rahmat, kami bersyukur Engkau telah melimpahkan penebusan bagi kami, ialah Yesus Kristus Putra-Mu. Ajarilah kami mendengarkan dan melaksanakan sabdanya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Seluruh orang yang memohon doa dan didoakan dalam perayaan Ekaristi pada hari ini, hidup mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka, perjalanan mereka, selalu dilimpahi berkat, perlindungan, keselamatan, dan kesembuhan dari Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian perayaan Ekaristi telah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin.
Selamat sore, terima kasih.